Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam Bapak Wadud dan sahabat-sahabati pendengar video ini. Saya Maulana Ahmad Hidayatullah, NIM E2018-2331, ingin merangkum kembali materi prinsip ekonomi Islam yang telah disampaikan oleh Bapak dosen. Pertama, ilmu ekonomi itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari manusia atau perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun perbedaannya terletak pada orientasi utama ekonomi Islam adalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan dasarnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu yang menjadi titik pembeda. Adapun dasar-dasar ekonomi Islam adalah tauhid, yaitu keesaan Allah, dan siddiq wal amanah, yaitu kepercayaan atau kejujuran dan tanggung jawab, hak milik pribadi dan hak milik bersama, dan al-adalah yaitu keadilan, at-tawazun yaitu keseimbangan, dan at-ta'awun yaitu tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam setidaknya menghindari 3 transaksi, yaitu maisir, yaitu spekulasi seperti taruhan dan perjudian, lalu goror yaitu segala transaksi yang menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bertransaksi, dan riba yaitu ziyadah, yaitu memperoleh lebih dari yang seharusnya diperoleh, seperti itu. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah, pertama, orientasi ekonomi Islam adalah yaitu tadi kemaslahatan atau falah dunia al akhirat, sedangkan sosialis dan kapitalis adalah orientasinya adalah hanya kebahagiaan dunia, seperti itu. Lalu untuk sumbernya, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas, sedangkan sosialis kapitalis bersumber dari pengalaman dan pemikiran manusia. Untuk ekonomi syariah mengakui kepemilikan individu dan kepemilikan bersama. Beda halnya dengan kapitalis. Kapitalis mengakui pemilikan individu. Lalu untuk sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, namun hanya mengakui kepemilikan bersama, seperti itu. Dan dari segi pasar, persaingan ekonomi syariah, mekanisme pasarnya adalah kemaslahatan umat. Beda halnya dengan kapitalis, yaitu bebas, berarti yang memiliki modal terbesar akan menang, yang kecil akan tertindas. Dan sosialis adalah segala sistem pasar dikendalikan oleh pemerintah, dan jadi tidak ada mekanisme pasar. Dari beberapa hal yang disampaikan tadi, kita dapat kesimpulkan bahwasanya perbedaan sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional baik kapitalis, sosialis adalah terletak dari orientasi. Orientasi ekonomi syariah adalah kemaslahatan dunia wal akhirat. Lalu ada beberapa respon yang ingin saya sampaikan. Pertama, sistem ekonomi syariah ini merupakan sistem yang baru disosialisasikan. Artinya sistem ekonomi syariah ini tidak terlalu terkenal dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis, sosialis ataupun sistem konvensional lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah ideologi ekonomi konvensional sudah terlalu mengakar di masyarakat luas, baik dunia maupun nasional. Inilah yang menjadi tugas kita untuk mensosialisasikan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi syariah. Selanjutnya adalah konsep ekonomi syariah masih banyak multitafsir. Ini ditimbulkan karena meskipun bersumber dalil hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, namun perbedaan cara menafsiri ayat Al-Quran, hadis, Ijma' dan Qiyas di kalangan ulama membuat konsep ekonomi syariah menjadi multitafsir, seperti
karena meskipun sumber Al-Quran, konsep yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim adalah produk rasio, yang itu tidak sama antara satu kepala dengan kepala yang lain. Yang ketiga adalah mengadakan rekonstruksi paradigma, khususnya di mahasiswa ekonomi syariah. Banyak mahasiswa ekonomi syariah yang belum mampu mengenali wajah ekonomi syariah itu tersendiri. Itulah perlu adanya rekonstruksi paradigma yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan terakhir adalah konsepsi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin seharusnya mampu memberikan kebaikan, kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Ini artinya apa? Bagaimana Islam tidak boleh menutup diri atas perkembangan perbankan dunia, namun tetap beraktualisasi sesuai dengan koridor hukum syariat yang ada. Itu beberapa tanggapan yang ingin saya sampaikan. Semoga kelak sistem ekonomi syariah mampu diterapkan dan menjadi suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi. Kurang lebih dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.